Sahabat Gali, jumpa lagi dengan saya tentunya dalam sebuah program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tepung sagu, ubi jalar, dan juga labu ternyata banyak tumbuh di Indonesia. Bagaimana kalau jenis tanaman tersebut merupakan bahan dasar dari kue yang sering kita makan? Nah sahabat Gali, di episode kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kue yang berbahan dasar tepung sagu, ubi jalar, dan juga labu. Dan bagaimana pula perkembangan jenis tanaman ini? Mari kita simak. Sahabat Gali, Indonesia sangat kaya akan berbagai ragam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi berbagai macam jenis makanan. Di antaranya adalah labu, ubi, dan sagu. Saat ini, industri makanan di Indonesia sangat marak, dan permintaan konsumen terhadap berbagai jenis makanan ringan atau kue-kue pun semakin meningkat. Kue menjadi pelengkap makanan pokok yang hampir dinikmati semua lapisan masyarakat. Apalagi pada momen-momen tertentu, kue akan menjadi kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Nah, labu, ubi, dan sagu bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi maupun untuk dipasarkan. Karena tiga jenis bahan makanan ini memiliki keunikan, yaitu sangat mudah dibuat menjadi berbagai jenis makanan. Coba sahabat Gali perhatikan, kue-kue ini terbuat dari bahan ubi, sagu, dan labu. Rasanya pasti sangat lezat ya. Kue dengan tiga bahan tersebut sangat mudah untuk didapat serta memiliki bahan yang murah. Tentunya jika kita membuat kue dari bahan tersebut tidak memerlukan biaya yang mahal, apalagi masyarakat sangat menggemarinya. Nah, sesaat lagi kita akan menggali bagaimana cara membuat kue dari bahan ubi jalar, sagu, dan labu. Jangan lewatkan ya, tetap digali. Sahabat Gali, selain digunakan sebagai makanan pokok seperti nasi, ternyata tepung sagu sangat lezat rasanya jika dibuat menjadi kue. Saat ini, saya akan mencoba menemui seorang ibu yang berprofesi sebagai pembuat dan pedagang kue dengan bahan tersebut. Permisi Bu. Iya nih Bu, saya lagi mencari oleh-oleh buat di rumah. Silakan. Ini ada kue yang dari tepung talas, ada yang dari tepung sagu. Ya, ini dari ubi jalarnya ada. Oh, banyak. Ini semua hasil buatan siapa Bu? Oh, jadi Ibu yang memproduksi sendiri. Bu, saya tertarik nih Bu dengan kue Bangkit Limo ini. Boleh tidak saya tahu bagaimana cara pembuatannya? Boleh? Sahabat Gali, sebelum membuat kue, hal yang harus kita perhatikan adalah menjaga kebersihannya. Dan sebaiknya, sebelum memasuki dapur, kita harus siapkan sarung tangan, celemek, juga masker. Sahabat
Gali, sesaat lagi kita akan menyimak proses pembuatan kue yang terbuat dari bahan tepung sagu. Simak terus ya, sahabat Gali. Pembuatan kue dari tepung sagu melalui beberapa tahapan, sahabat Gali. Tahap awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan dasarnya, yaitu tepung sagu. Bahan yang harus kita siapkan adalah 4 butir telur, 1 sendok baking powder, 3 jeruk limau, 10 lembar daun jeruk limau, 100 gram gula tepung, 150 gram gula merah, 150 ml minyak goreng, dan tepung sagu sebanyak 600 gram. Coba sahabat Gali simak bahan-bahan ini. Nah pemirsa, ternyata ada beberapa bahan untuk membuat bangket limo, kue bangket limo. Baik sahabat Gali, sekarang kita akan membuat kue bangket limo bersama ibu. Yuk. Pertama, gula merah. Setelah gula merah kita masukkan Lalu aduk hingga mengembang. Bu, saya boleh coba? Boleh. Ya, sahabat Gali, saya mau mencoba membuat kue bangket limo. Nah, Ibu, ini kayaknya udah 30 menit sudah ngembang. Ya, sudah. Minyak goreng ini untuk kayak apa, Bu? Ganti mentega, kan biasanya kalau kue yang lain pakai mentega, kalau ini pakai minyak. Kemudian, masukkan tepung sagu, baking powder, irisan jeruk limau, lalu aduk hingga merata dan halus. Nah, sahabat Gali, saya sudah selesai mengaduk adonan yang tadi. Nah, ini sahabat Gali, bahan kue telah siap kita bentuk. Nah, sahabat Gali, kira-kira seperti ini. Bentuk kue sendiri bisa kita buat sesuai keinginan kita. Salah satunya seperti ini. Saat mencetak bahan kue, hal yang harus diperhatikan adalah perhatikan ketebalannya. Untuk kue bangkit limau ini, sebaiknya ketebalan kita buat berukuran 1 cm agar kematangan dan kegurihan rasanya pas hingga bagian dalam kue. Sahabat Gali, setelah bahan kue kita cetak, kemudian kita taruh dalam loyang dan siap untuk dipanggang. Ya, selesai. Ya, sahabat Gali, pemanggangan sedang dilaksanakan. Jadi kita hanya menunggu 30 menit saja pemanggangan kue bangket. Tapi ingat, suhunya 180 derajat. Setelah itu nanti kita rasakan enaknya kue bangket limo. Jadi terus simak ya. Nah, ini sahabat Gali, kue bangkit limau yang matang. Wah, aromanya sangat harum, pasti rasanya sangat lezat. Rasanya enak sekali sahabat Gali. Kue yang sudah jadi ini telah siap untuk dikonsumsi atau dipasarkan. Jika untuk dipasarkan, sebaiknya kita kemas terlebih dahulu agar lebih menarik. Nah, sahabat Gali, membuat kue dari tepung sagu sangat mudah, bukan?
Sahabat Gali, untuk mendapatkan kue dengan aroma yang harum dan tetap terasa lezat, selain proses pembuatan, pengemasannya pun harus diperhatikan. Sebelum dikemas, kue yang telah matang sebaiknya kita diamkan selama 15 menit sebelum dikemas. Karena mengemas kue dalam kondisi panas menyebabkan kue cepat berbau dan rasa gurihnya akan berkurang. Sahabat Gali, sesaat lagi kita akan menyimak proses pembuatan kue dari bahan ubi jalar dan labu. Tetap di Gali. Sahabat Gali, setelah tadi kita membuat kue berbahan dasar tepung sagu, sekarang saatnya kita membuat kue berbahan dasar labu, ya Bu. Nah, ini bahan-bahan dasarnya Bu. Labu yang baik digunakan membuat kue dodol adalah labu kuning yang sudah tua, tapi belum masak maksimal. Setelah buah labu kita pilih, kemudian kita kupas kulitnya. Lalu dibelah menjadi beberapa bagian. Buah labu yang sudah dibelah kemudian kita kukus selama 5 hingga 10 menit. Setelah labu matang kita siapkan, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan lainnya. Bahan yang dibutuhkan jika labu yang kita siapkan seberat 200 gram yaitu mentega 1 ons, gula pasir 500 gram, tepung ketan 100 gram, dan gula merah yang sudah dicairkan setengah kilogram. Jika bahan telah siap, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan bahan dan labu satu persatu dalam wajan yang panasnya mencapai 150 derajat Celcius. Setelah tadi kita haluskan, kita masukkan ke wajan. Nah, setelah itu kita masukkan tadi campuran dari karamel gula merah dengan tepung ketan. Kemudian kita aduk hingga bahan dan labu tercampur rata serta menggumpal. Jika sudah menggumpal, sebaiknya suhu panas kita turunkan menjadi 50 derajat Celcius. Setelah setengah jam dipanaskan, lalu masukkan mentega agar dodol tidak menjadi lengket. Nah, ini dodol yang sudah matang, yaitu menggumpal dengan merata. Untuk bahan sebanyak ini, biasanya waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam. Dan dodol pun siap diangkat. Wah, dodol yang sudah matang ini sangat harum rasanya. Saya jadi ingin mencobanya. Kue dodol dari labu ini jika sudah matang kita angkat. Kemudian taruh dalam satu wadah dan siap untuk dikemas. Sebelum dikemas, dodol labu sebaiknya didiamkan selama beberapa saat. Proses pengemasannya sendiri sangat mudah, yaitu cukup membungkusnya dengan plastik-plastik kecil ini. Sahabat Gali, ini adalah hasil dari pengemasan dodol labu.
Sahabat Gali, tadi kita sudah mengetahui cara pembuatan kue berbahan dasar tepung sagu dan labu. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sesaat lagi kita akan menggali proses pembuatan kue berbahan dasar ubi jalar. Jadi, jangan kemana-mana. Sahabat Gali, kue yang akan kita buat dari bahan ubi jalar ini kita beri nama kue salju. Proses awal yang harus kita siapkan adalah membuat tepung ubi jalar, yaitu dengan cara memarut ubi jalar yang telah kita bersihkan, kemudian jemur selama 2 hari, lalu setelah kering kita tumbuk hingga halus. Nah, tepung inilah yang akan kita gunakan untuk membuat kue salju dari bahan tepung ubi jalar. Selain tepung ubi, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah mentega 500 gram, gula tepung 300 gram, telur 6 butir, susu full cream 100 gram, dan baking powder 1 sendok makan. Proses pembuatannya sendiri yaitu masukkan mentega dan gula tepung dalam satu wadah, lalu aduk, dan juga bisa menggunakan mixer selama 30 menit, dan setelah memutih, masukkan telur agar mengembang. Jadi, sambil menunggu ini mengembang, kita masukkan susu full cream ke tepung ya Bu ya, tepung ubi jalar. Terus ini baking powdernya. Baking powdernya juga ikut dimasukkan. Oh, diaduk rata. Jadi kita sama-sama mengaduk. Setelah adonan rata dan menggumpal, kemudian dicetak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Setelah dicetak, kemudian kita panggang dalam suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah matang, kue kita angkat dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita taburkan gula tepung. Wah, ini sahabat Gali, kue salju dari tepung ubi jalar. Aromanya membuat saya tidak sabar untuk mencicipinya. Wah, ternyata sahabat Gali cukup lama juga masa kadaluarsa dari kue putri salju yang terbuat dari ubi jalar ini. Bisa sampai 4 bulan. Membuat kue dari tepung ubi jalar ini ternyata sangat mudah ya sahabat Gali. Untuk mengingatkan kembali, kita simak sajian berikut ini.
Sahabat Gali, untuk membuat dodol dari labu yang berkualitas, sebaiknya kita harus pintar memilih labu yang baik untuk dibuat dodol. Labu yang bagus dibuat dodol yaitu jenis labu kuning yang berusia 6 bulan. Labu ini sangat cocok karena memiliki kadar air yang sedikit. Patinya banyak serta daging buahnya tidak lembek. Labu untuk dibuat dodol sebaiknya dipanen 5 hingga 10 hari sebelum masa panen. Kalau misalnya boleh tahu, keuntungan dalam usaha pembuatan kue ini bisa berapa, Bu? Mendapatkan berapa? Kalau keuntungan ya rata-rata per bulan ibu dapat kurang lebih 6 juta. 6 juta. Dengan modal 2,5 juta. 2,5 juta, berarti lebih dari 2 kali lipat. Sekarang kita udah nyampe 6 juta per bulan. 6 juta per bulan. Wah, sahabat Gali, ternyata menguntungkan ya membuka usaha di bidang pembuatan kue seperti Ibu Nur ini. Dengan modal Rp2.500.000 saja bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 2 kali lipatnya, yaitu 6 juta per bulan. Wah, saya jadi ingin mencobanya untuk membuka usaha pembuatan kue ini di rumah. Pasti sahabat Gali juga ingin mencoba. Coba sahabat Gali simak tabel berikut ini. Nah, sahabat Gali, demikian sajian dari kami. Bagaimana? Apakah sahabat Gali sudah siap membuka usaha kue? Satu hal yang pasti, usaha kue sangat menguntungkan dari segi usaha. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.